Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun seperti biasa kita akan berdoa sebelum baca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada dalam kesempatan ibadah online di pertengahan minggu ini. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami semua, agar kami butuh firman-Mu senantiasa, dan kami mohon tuntunan-Mu melalui terang firman Kristus ini. Dalam Kristus kami mohonkan sepenuhnya pemberitaan dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Haleluya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas di pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-50. Satu ayat ini saja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Yesus memberkati mereka. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu sekali berkat Kristus dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Yang pertama tentu yang menjadi berkat yang paling kita rindukan, dan Yesus juga sangat mengetahui ini sangat dibutuhkan bagi gereja, bagi orang-orang percaya, yaitu berkat kekuatan Roh Kudus. Ketika Yesus hendak naik ke surga, dia kemudian membawa murid-muridnya keluar dari kota itu, kota Yerusalem, ya. Dia kemudian membawa murid-muridnya dan kemudian dia mengangkat tangan dan memberkati mereka sebelum meninggalkan mereka. Dalam Yohanes 14 itu jelas di ayat yang ke-27 bagian C bahwa apa yang Yesus berikan, dikatakan bahwa Yesus memberikan yang berbeda dengan yang dunia berikan. Itu sudah pernah diucapkan Kristus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Berkat damai sejahtera yang diberikan Kristus, ya, ini berbeda dengan berkat yang diberikan oleh dunia. Artinya bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh berkat melalui pemberian Roh Kudus ini adalah kita akan dimampukan untuk terus bersuka cita di tengah pergumulan, meskipun banyak persoalan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Artinya apa? Bahwa ini menjadi hal yang paling penting, ya, berkat pemberian Roh Kudus. Yang kemudian, saudaraku, kita juga perlu mengetahui bahwa kata berkat di situ dituliskan dengan eulogia, ya. Kata berkat ini memiliki arti, ya, suatu karunia, ya, satu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ya, ini kata berkat di dalam bahasa Alkitab kita Perjanjian Baru menggunakan kata eulogia, yang berarti karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi betapa pentingnya kita memiliki berkat ini. Maka Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan berkat itu, ya, berkat Roh Kudus itu, saudaraku. Roh Kudus inilah yang membuat kemudian pekerjaan-pekerjaan kita berhasil. Terlebih di dalam memberitakan nama Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi mereka yang merindukan keselamatan daripada Tuhan, ya. Artinya suatu karunia pemberian Tuhan yang ilahi yang menyebabkan kita berhasil. Tentu aspek-aspek lain juga akan terberkati, ya. Namun yang terutama adalah kita akan dimampukan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sedang datang itu bagi setiap orang. Yang kemudian di dalam Ulangan ini kita akan lihat Ulangan 28. Kitab Ulangan 28, kita akan melihat ayatnya yang ke-12 saja. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, kemudian yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini akan menjadi kerinduan kita tentunya, memberikan jalan keluar di tengah pergumulan kita yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil.
Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami pergumulan, ya, persoalan. Nah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kan ini janji. Dia akan memberikan seorang penolong, dia akan memberikan Roh Kudus, dia akan menyertai, yang akan membuat pekerjaan kita berhasil, ya. Kemudian makna yang kedua dari eulogia adalah Tuhan hadir bersama kita. Dia menyertai kita, dia Immanuel. Itu Kejadian 26 kita lihat di dalam kitab Kejadian 26. Kitab Kejadian 26 ayatnya yang ke-3. Demikian sabda Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Perhatikan ini kepada Ishak. Dijanjikan bahwa jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Bahwa Tuhan hadir bersama Ishak. Tuhan juga hadir bersama kita. Dia menyertai kita. Dia Immanuel. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat, ya, makna yang kedua adalah Tuhan hadir bersama kita. Tuhan bukan cuma memberikan karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita berhasil, namun dia juga bersama terus menyertai kita. Makna yang kemudian yang ketiga adalah dari berkat Roh Kudus itu, ya, Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, tenaga, pertolongan. Ini penting sekali. Saya coba meminjam dalam Kolose pasal 1. Di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama kita lihat. Di ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Allah, Tuhan kita, Elohim yang hidup itu memberikan kekuatan, kuasa, tenaga, pertolongan, ya, sehingga kemudian kita bisa menanggung, ya, kita bisa menanggung. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu dapat kita tanggung dengan tekun dan sabar, ya. Ini penting karena persoalan biasanya harus dihadapi dan membutuhkan pergumulan, ya, tanpa kekuatan daripada berkat eulogia itu kita nggak akan mampu menanggung. Tapi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, benarlah makna yang ketiga ini bahwa pemberian dari karunia ilahi oleh Roh Kudus yang membuat kita sukacita terus, ini kemampuan menanggung, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-13 saja. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan. Yang keempat adalah bahwa Tuhan Allah kita bekerja di dalam kita, melalui kita untuk sesuatu demi kebaikan. Ya, ini penting sekali kita pahami supaya kita betul-betul bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini untuk kebaikan, baik kebaikan kita, kebaikan bersama, kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh, menjadi sangat penting bagi kita malam hari ini dalam menantikan peringatan kenaikan Kristus di mana Roh Kudus dijanjikan di momentum ini. Kiranya pada tahun ini kita juga boleh mempersiapkan diri untuk sebuah lawatan Tuhan dalam diri kita. Ya, Allah bekerja di dalam kita, melalui kita, supaya kita semua dapat mengalami hal-hal yang baik demi kebaikan kita dan kebaikan bersama bagi pekerjaan Tuhan. Yang terakhir dalam Filipi 2 ayat ke-13 mengatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, kerelaan, pekerjaan menurut kehendak, ya, menurut kerelaannya, ya. Kalau tadi ayat ini mengatakan Allah lah yang mengerjakan, saudara, sebagai ayat yang terakhir ini, kita tentu harus melihat, ya, bahwa kita perlu, ya, waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan, ada waktunya manusia, saudaraku. Kalau waktunya Tuhan, biarlah kairosnya Tuhan itu sendiri, ya, yang nyata, dan kita juga punya waktu kita, itu kronos, ya, memang ada waktu kita, ada kairos, ada waktunya Tuhan, supaya ketika Tuhan mau mengerjakan di dalam kita kemauannya itu, kita bisa dengan rela menurut, ya, kepada Tuhan. Seperti Kristus yang rela
melakukannya bagi kita. Bapak Ibu, ini berkat di dalam Kristus, berkat melalui Roh Kudusnya boleh nyata di dalam diri kita senantiasa. Bapak Ibu, sore kasih oleh Tuhan, kita boleh senantiasa mempersiapkan diri masih dalam suasana kebangkitan Kristus beberapa waktu yang lalu kita rayakan. Biarlah memberkati kita terus dengan kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan mendengar firman Tuhan. Kami percaya pemberitaan firman-Mu boleh sampai ke dalam setiap hati. Kami percaya ada waktunya Tuhan melawat kami dan memberkati kami. Ada waktu di mana kami juga akan mengerjakan itu dalam diri kami menurut kehendak Tuhan. Supaya kami semua boleh bersukacita dan diberikan kemampuan menanggung segala sesuatunya sambil menantikan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam pergumulan malam hari ini. Orang-orang tua kami dalam pergumulan mereka, dalam kesendirian mereka hidup dalam kesendirian. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan para janda, para duda juga berikan penghiburan. Lansia diberikan semangat, kekuatan di masa tua. Para suami istri diberkati dengan keharmonisan, dengan kesungguhan hidup menjadi teladan. Anak-anak diberikan juga kesungguhan untuk mentaati Tuhan, mentaati orang tua, sehingga hidup mereka juga boleh berbahagia kelak. Ketika mereka dewasa dan menjadi tua, mereka boleh juga menjadi contoh dan teladan bagi generasi berikutnya. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, kebutuhan kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, baik kebutuhan makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, keharmonisan. Tuhan menganugerahkan yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam mereka menurut iman dan kepercayaan mereka. Roh Kudus adalah roh penolong, roh kasih karunia yang diberikan bagi kami yang percaya. Tutup bungkus pekerjaan-Mu, tutup bungkus pekerjaan kami, semua bidang-bidang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program pekerjaan Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan. Program-program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negeri ini juga kami memberkatinya. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang ragu-ragu Tuhan pertetapkan, yang mungkin sudah mulai malas boleh kembali setia mengiring Tuhan sampai akhir kami mengerjakannya bagi Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang belum kembali dari pepergian, dari pekerjaan, dari mungkin kegiatan-kegiatan perkuliahan mereka, kembalikan ke rumah dengan selamat. Bahwa kami melewati malam hari ini persembahan-persembahan kami, Tuhan kuduskan senantiasa boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah melalui ruangan ini. Melalui ruangan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa, berkat dari Sang Putra, berkat dari Tuhan Yesus turun menaungi menyertai kami semua. Dari sekarang ini sampai fajar maraton menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.